Dasar komunikasi yang efektif adalah kesadaran diri sebelum merencana komunikasi strategis yang sukses dapat dibuat. Ahli strategis harus memiliki strategi yang menyeluruh dan faktual. Mereka juga harus berusaha memahami faktor-faktor apapun yang mungkin membatasi rencana. Menganalisis organisasi dimulai dengan fokus yang jelas pada apa organisasi itu lakukan dan bercita-cita untuk menjadi. Dalam kategori luas, semua organisasi adalah bisnis atau organisasi nirlaba. Tetapi, dalam masing-masing kategori ini, ada beberapa perbedaan penting. Bisnis adalah organisasi komersil nirlaba dari berbagai jenis. Beberapa adalah usaha kecil, yang lain memiliki jutaan karyawan. Dalam bidang ini, adalah bisnis yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai hijau, woman onward, minority onward, startup, home-based, dan online. Seperti perusahaan kelompok nirlaba mungkin berbasis komunitas nasional atau internasional. Beberapa organisasi juga mengartikulasikan pernyataan nilai, yang merupakan seperangkat keyakinan yang mendorong organisasi dan menyediakan kerangka kerja untuk keputusannya. Pernyataan nilai umumnya memiliki dimensi etika yang signifikan. Langkah kedua dari proses perencanaan strategis melibatkan audit, hubungan masyarakat, analisis, kekuatan dan kelemahan organisasi atau klien Anda. Menulis dalam Public Relation Tactics, Rebecca Hart dari perusahaan komunikasi atau penelitian strategis Hart and Partners menyarankan bahwa audit harus dilakukan sebelum pengembangan kampanye baru yang penting, sebelum meluncurkan produk atau layanan baru, atau setelah perubahan manajemen dalam suatu organisasi. Metode tradisional yang diambil dari pemasaran disebut analisis SWOT, karena mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Biasanya analisis SWOT akan mempertimbangkan faktor internal dan kekuatan eksternal ketika berfokus pada setiap elemen. Analisis seharusnya berupa tidak memungkinkan ilusi bahwa organisasi itu sendiri kuat, tetapi semua kelemahan berasal dari luar. Berikut ini adalah analisis yang lebih rumit yang berfokus pada 3 aspek organisasi: lingkungan internal, persepsi publik, dan lingkungan eksternal. Pameran 2.1 menunjukkan hubungan antara berbagai elemen audit hubungan masyarakat. Untuk membuat program komunikasi adalah spesialisasi fungsi atau perannya yang membuatnya berbeda dari organisasi lain. Kata Messi yaitu mengacu pada role building atau ceruk untuk menampilkan keseluruhan patung atau foto dalam konteks hubungan masyarakat yang ceruk mempertahankan beberapa gagasan aktivitas. Ini adalah titik di mana pandang sudut yang ditempati organisasi dalam posisi untuk dilihat semua orang. Selanjutnya ada struktur, yaitu audit mempertimbangkan struktur operasi hubungan masyarakat dalam organisasi. Secara khusus, ini meninjau tujuan atau misi organisasi yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi, serta peran yang dimainkan hubungan masyarakat dalam administrasi organisasi. Selanjutnya, salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah apakah hubungan masyarakat duduk di meja manajemen sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan organisasi atau apakah itu hanya menerima perintah setelah keputusan dibuat oleh orang lain.
Audit juga menginterfasilitasi sumber daya organisasi yang dapat disusun untuk program komunikasi, seperti personil, peralatan, waktu, dan juga anggaran. Tidak ada keputusan atau komitmen yang dibuat pada saat ini mengenai sumber daya apa yang akan digunakan. Selama tahap audit, Anda hanya mengidentifikasi sumber daya organisasi yang tersedia karena berkaitan dengan situasi yang ditangani. Selanjutnya ada basis etika, yaitu hubungan masyarakat, telah disebut hati nurani organisasi yang sebagai makna melayani sebagai dasar etika dan juga landasan moral. Dalam menganalisis lingkungan internal organisasi, pikirkan dasar etika ini. Pertimbangkan apakah organisasi memiliki ideal etis yang dinyatakan dan perhatikan apakah cita-cita seperti itu bersifat struktural bagi organisasi atau pribadi untuk individu. Apakah perspektif etis didasarkan pada bagian organisasi melihat dirinya sendiri, atau itu hanya perhatian seorang individu yang saat ini berada di tempat kejadian? Jika struktural, basis etika kemungkinan akan berlanjut melampaui masa jabatan pribadi setiap manajer individu dan juga eksekutif. Nah, selanjutnya ada hambatan internal, yaitu bagian akhir dari audit internal ini adalah melihat hambatan internal. Di sini Anda dapat mempertimbangkan hambatan atau hambatan dalam organisasi yang mungkin membatasi efektivitas program hubungan masyarakat. Ego yang terluka, eksekutif picik, favorit perusahaan, atau hambatan lainnya yang harus dipertimbangkan saat Anda mengembangkan program. Istilah hambatan itu apa? Yaitu yang dipilih dengan hati-hati. Sebaliknya, itu adalah penghalang, lebih seperti truk bergerak lambat di jalan pedesaan. Anda dapat membiarkan truk mengatur kecepatan dan tetap di belakangnya. Atau Anda dapat dengan hati-hati dan aman melewati truk dan juga perjalanan Anda. Selanjutnya ada persepsi publik, yaitu fokus kedua untuk audit hubungan masyarakat adalah persepsi publik. Apa yang orang pikirkan tentang organisasi adalah fokus utama untuk audit hubungan masyarakat. Persepsi ini didasarkan pada visibilitas dan juga reputasi. Selanjutnya adalah visibilitas, yaitu sejauh mana sebuah organisasi dikenal adalah visibilitasnya. Lebih halus lagi, ini termasuk apakah orang tahu tentang suatu organisasi, apa yang mereka ketahui tentang hal itu, dan seberapa akurat informasi ini. Praktisi hubungan masyarakat dapat melakukan banyak hal yang mempengaruhi visibilitas organisasi atau klien mereka. Selanjutnya ada reputasi, yaitu mengalir dari visibilitas organisasi adalah reputasinya, yang berkaitan dengan bagaimana orang mengevaluasi informasi yang mereka miliki. Reputasi didasarkan pada kata dan perbuatan, yaitu pada pesan verbal, visual, dan juga perilaku, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang berasal dari sebuah organisasi. Reputasi adalah bagian dari modal sosial organisasi yang bisa dibilang aset hubungan masyarakat yang paling penting. Reputasi organisasi bisa tidak konsisten, bervariasi dari satu publik ke publik lainnya, dan dari satu waktu ke waktu lainnya. Setelah itu, analisis organisasi diakhiri dengan berbagai pemeriksaan lingkungan eksternalnya. Secara khusus, analisis ini melihat pendukung, pesaing, lawan, dan juga hambatan eksternal lainnya. Setelah itu ada pendukung, yaitu setiap organisasi memiliki pendukung, orang-orang dan juga kelompok-kelompok yang saat ini atau setidaknya berpotensi membantu organisasi mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah pesaing. Demikian juga sebagai besar organisasi memiliki pesaing, orang atau kelompok yang melakukan hal yang sama seperti Anda di arena yang sama. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, kegiatan hubungan masyarakat sering mencakup pesan dan taktik komunikasi untuk menyoroti perbedaan dengan pesaing. Sementara, tingkat persaingan yang lebih rendah dapat meminjamkan diri mereka lebih sedikit untuk advokasi yang lebih banyak untuk membangun hubungan. Aspek penting lain dari analisis eksternal adalah mempertimbangkan sifat persaingan apapun yang mungkin ada. Lawan adalah kelompok atau orang-orang yang menentang suatu organisasi, mungkin karena sesuatu yang dikatakan atau dilakukan. Mungkin karena keberadaannya, mereka memiliki potensi untuk merusak organisasi dengan membatasi kemampuannya untuk mengejar misinya dan mencapai tujuannya. Bahkan, lawan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran.
dan perencanaan memiliki beberapa hal penting. Langkah pertanyaan untuk bertanya tentang sifat oposisi lawan adalah pesaing, kandidat yang berlawanan bersamaan dengan organisasi politik dan pendukung mereka, memiliki strategi untuk mengalahkan kandidat oposisi. Salah satu jenis lawan seorang advokat mungkin menentang Anda karena mereka mendukung sesuatu yang lain, dan Anda tampaknya menghalangi tujuan mereka. Taktik mereka terutama vokal melalui komunikasi publik, Anda mungkin dapat menemukan kesamaan untuk diskusi dan bahkan mungkin penciptaan aliansi antara organisasi Anda dan para pendukung. Seorang pembangkang adalah jenis lawan lain yang mungkin menentang Anda, terutama karena oposisi yang Anda pegang atau tindakan yang telah Anda lakukan. Sadarilah bahwa antis curiga terhadap organisasi Anda di tempat pertama sehingga mereka mungkin tidak akan mempercayai pesan Anda. Mirip dengan seorang advokat, seorang aktivis mencari perubahan. Tetapi, aktivis memiliki berbagai taktik di luar diskusi. Bagi aktivis, oposisi terhadap organisasi Anda mungkin merupakan produk sampingan dari tujuan mereka. Komunikasi dapat mengungkapkan dan mempromosikan dasar bersama untuk setidaknya kerjasama yang terbatas. Salah satu jenis lawan sangat sulit ditangani. Seorang fanatik adalah aktivis isu tunggal dengan semangat misionaris, sehingga komunikasi publik tidak mungkin membujuk fanatik keluar dari oposisi mereka. Ini adalah orang-orang yang bersedia terlibat dalam pembangkangan sipil dan risiko penjara untuk memajukan tujuan mereka. Jenis lawan lain sangat berbahaya. Seorang fanatik adalah seorang fanatik tanpa stabilisator sosial. Contohnya analisis Upstate College, lingkungan internal. Upstate College ada perguruan tinggi seni liberal swasta dengan 1.000 siswa, terutama komuter dan penduduk dari dalam radius 100 mil. Sebagian besar siswa memiliki nilai rata-rata di sekolah menengah. Mereka memilih Upstate karena reputasinya untuk kelas kecil, biaya kuliah yang masuk akal, dan program praktis di masa lalu. Sekitar setengah lulusan masuk ke dunia kerja dan setengahnya transfer ke perguruan tinggi dan universitas 4 tahun. Persepsi publik Upstate College melihat reputasi sebagai bermanfaat, relatif murah, praktis, dan bahan penting dalam campuran pendidikan bagian negara ini. Lingkungan eksternal pendidikan tinggi di bidang ini telah menjadi lingkungan yang relatif tidak kompetitif sampai beberapa tahun terakhir, ketika lebih sedikit siswa, lebih sedikit dana, dan lebih banyak alternatif bagi siswa telah digabungkan untuk menciptakan iklim yang agak kompetitif meskipun tidak ramah. Contoh kedua adalah analisis untuk Tiny Takers Toys, lingkungan internal. Tiny Takers Toys memproduksi mainan untuk bayi dan balita. Baru-baru ini, secara sukarela mengingat salah satu mainan boxnya boneka hewan mewah dengan hidung mengkilap. Ketika bayi mempunyai hidung, itu mengangkat warna hijau yang terhapuskan dalam mulut mereka dan di wajah mereka yang berlangsung selama beberapa minggu. Warna itu tidak berbahaya, tetapi tuntutan hukum, konsumen, dan publisitas yang dihasilkan telah menyebabkan penurunan penjualan mainan Tiny Takers lainnya. Perusahaan ini memiliki 130 pekerja serikat dan 27 staf manajemen. Persepsi publik penarikan tersebut membahayakan reputasi perusahaan untuk kualitas di antara pemegang saham, konsumen, dokter anak, dan kelompok kepentingan lainnya. Cacat telah dihilangkan dalam versi baru mainan. Lingkungan eksternal, lingkungan bisnis untuk mainan anak-anak sangat kompetitif dan telah menjadi lebih karena meningkatnya saingan internasional dan ekspansi ke pasar mainan perusahaan domestik yang pernah dikaitkan terutama dengan paekan anak-anak. Tiny Takers memiliki beberapa pesaing, beberapa di antaranya adalah perusahaan yang dikenal secara nasional dengan anggaran promosi yang besar. Beberapa perusahaan ini memiliki produk dengan kualitas dan biaya yang sama dengan Tiny Takers. Mereka saat ini menikmati reputasi yang lebih menguntungkan karena penarikan kembali. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lainnya dari kelompok kami mengucapkan minta maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.